Oke guys, kali ini kita akan membahas mengenai rumah tinggal ya. Ini kebetulan ada case rumah tinggal dengan lebar lahan 7 kali 16 meter. Ya, rumah tinggal ini 7 kali 16 meter hendak dibangun sekitar 2 lantai lah ya. Kebetulan pemiliknya juga tidak memiliki kebutuhan ruang yang cukup banyak. Seperti apa desainnya? Mari kita lihat. Oke guys, rumah tinggal ini kita lanjutkan ya pembahasannya ya. Terdiri dari 3 buah lantai, ya 2 buah lantai lah sebenarnya. Lantai ketiga itu adalah ruang di bawah atap ya sebenarnya. Nah, seperti apa desainnya kita lihat satu persatu ya. Dengan lahan 7 kali 16, karena dengan budget yang dibatasi, oleh sebab itu kita harus ngakalin desainnya nih supaya cukup efisien, tidak terlalu makan banyak biaya, dan bisa memenuhi kebutuhan ruang-ruang yang dibutuhkan oleh si pemberi tugas ya, atau si klien kita, ownernya ya. Mari kita lihat ya, 7 kali 16 ini merupakan lahan yang cukup efektif kalau kita pakai dan kita gunakan untuk bisa memberikan ruang-ruang untuk pengudaraan. Jadi seluruh kafling tidak kita gunakan secara full ya, jadi kita berikan spare di sisi samping untuk pembawaan yang spare yang cukup besar. Jadi bangunan kadang-kadang biasa dipentokin nih dari kiri ke kanan, dari batas GSB ke belakang. Nah, ini kita kasih spare sedikit di samping untuk selain untuk taman, juga untuk pengudaraan. Jadi jendela-jendela bisa dibuka ke sisi samping ini. Kita lihat lantai 1 ya, kita lihat lantai 1, saya sembunyikan dulu atapnya dan lantai-lantai di atasnya. Nah, lantai 1 kurang lebih seperti ini guys. Jadi orang masuk nih dari depan, nah, ada parkir mobil, ada taman dan sebagainya. Masuk terus menggunakan pintu yang ini nih, yang hitam ini nih. Dan pintu yang hitam ini pun juga menggunakan pintu dari rumah lama ya. Jadi karena ini renovasi ya, jadi dari bangunan lama ada beberapa komponen yang mungkin kita bisa berdayakan untuk digunakan di bangunan baru. Jadi ini pakai pintu bangunan lama nih, kita finishing ulang, kita buka lagi. Jadi ini masuk sebagai pintu utama, kemudian tembus nih ke belakang. Nah, rumahnya ini minim akan sekat-sekat ya. Di sisi depan ini setelah masuk pintu utama, nah, ada ruang tamu ya, ruang tamu itu ruang keluarga sekaligus untuk nonton TV nanti di sini ya. Ada sofa, terus ada kabinet di sini juga untuk sepatu atau naruh perlengkapan rumah lainnya. Terus ini ada kulkas, ada meja makan, ada dapur yang punggung-punggungan ya, bersebelahan dengan tangga ke lantai 2. Nah, untuk memberikan suatu efisiensi, jadi kolong tangga kita gunakan sebagai ruang cuci. Jadi lantainya kita bikin drop sedikit ya, turun 5 cm. Terus ini kita bisa taruh mesin cuci, bahkan nanti kalau mesin cucinya mundur ke belakang, kita bisa gunakan ini sebagai ya, ruang cuci ya, ruang cuci gosok atau tambah ember atau segala macam. Kemudian di paling belakang kita gunakan sebagai kamar mandi. Jadi masuk pintu kamar mandi, kemudian langsung ada wastafel, ada kloset, ada shower. Dan tentunya pastinya ada jendela ke luar, jadi kamar mandinya nggak lembab ya. Nanti kacanya bisa menggunakan kaca burem atau kaca sunglass, jadi kan privasinya tetap terjaga sebagai kamar mandi. Untuk cross ventilation ya, ini kamar mandinya punya lubang angin ya di atas ini ya, supaya aliran udara bisa masuk dan keluar lewat jendela besar di belakang. Di kamar mandi juga kita cok sedikit temboknya untuk dijadikan sebagai rak ya, atau tempat naruh shampoo, sabun atau apa, kita bisa jejer di sini. Jadi kita nggak perlu lagi beli rak yang nongol-nongol ya di bracket ke tembok. Temboknya kita cok saja sedikit, terus kita bisa taruh sedikit nih di sini nih, shampoo lah, botol sabun atau segala macam bisa dijejer sini, cukup banyak ya, cukup panjang bisa dipakai. Gitu. Nah, karena ada budget constraint yang seperti saya bilang tadi, maka rumah ini rencananya tidak menggunakan finishing apapun. Jadi di lantai 1 ini dan di outdoor maupun indoornya ini tidak menggunakan cat ya untuk dinding ya, dindingnya nggak dicat, jadi cuma diaci halus saja. Terus juga tidak menggunakan keramik untuk lantai ya. Di lantai juga polos acian aja, peluran aja dengan floor hardener. Juga nanti nggak pakai plafon, jadi nanti
plafonnya expose aja ya make sure bekistingnya ntar juga harus cukup rapi ya, jadi kita nggak perlu ngaci-ngaci atau merapiin lagi balok-balok bekis di hasil cetakan bekistingnya gitu, karena kalau dirapiin lagi ya sama aja bohong ya, nanti jadi pekerjaan dan jadi lebih mahal juga gitu akhirnya. Kemudian ruangan-ruangan tadi memiliki akses ke taman samping ya, jadi taman samping kita bikin taman kering aja dengan pintu-pintu atau jendela-jendela yang besar, jadi supaya pengawasannya cukup baik ya, jadi bisa dibuka sebagai dengan seperti jendela geser ya gitu. Begitu pula juga dengan yang ini. Nah ini kamar mandi menggunakan jendela daun, kita buka ke dalam aja gitu. Nah, di luarnya ada wooden deck ya, ada wooden deck atau deck kayu. Deck kayu ini nanti menggunakan kayu-kayu bekas dari bangunan lama. Jadi bangunan lama kebetulan kuda-kudanya dari kayu ya kan, kuda-kuda jendelanya dari kayu. Kita akan gunakan itu, kita akan repurpose ya, kita manfaatkan ulang untuk dijadikan wooden deck ini. Jadi kayak tentunya setelah dirapikan ya, paku-pakunya dicabutin, beberapa ya diperbaiki dan dipotong-potong, kita akan susun menjadi deck kayu di depan ini. Sementara di depan ini, di luar nanti batu-batu kerikil ini kita bisa gunakan yang murah ya, pakai split aja cukup ya, batu split. Jadi tamannya taman kering gitu, tanaman basah. Tujuannya ya supaya lebih mudah maintenance lah. Nanti tanaman kita bisa taruh menggunakan pot yang kecil ataupun pot yang besar. Kemudian di deck kayu ini ada bak kontrol ya, kita ambil sedikitnya ada bak kontrol, itu kita gunakan untuk talang di atas, nanti kita bisa lihat ini talang asalnya dari mana, nanti kita bisa lihat lebih lanjut. Di belakang ini juga ada bak kontrol ya, ini nanti juga larinya ke talang, nanti kita bisa lihat talangnya berasal dari mana gitu. Nah untuk plin, biasanya kan plin lantai menggunakan keramik 5 cm, karena ini tidak menggunakan keramik dan semuanya berupa acian dan peluran semen biasa. Plin ini kita menggunakan tali air aja, jadi ini menggunakan tali air selebarnya mungkin setengah senti atau 1 cm memanjang mengelilingi seluruh ruangan, jadi kita tidak ada pemasangan keramik apapun. Begitupun juga dengan fasilitas instalasi listrik, nanti semuanya akan outbow, jadi tidak ada yang ditanam. Biasanya kan ditanam ya pakai inbodus ya kan, ini outbow menggunakan pipa-pipa ya untuk konduit kabelnya, dan ini menggunakan outbow saklar, outbow stop kontak dan seterusnya. Itu pula yang di sini. Jadi semuanya mudah untuk di maintenance ya, jadi karena kelihatan oleh mata dan mudah di maintenance, cuma memang harus rajin-rajin dibersihkan ya, karena ini mungkin bisa nampung debu ya. Nah untuk tangga ke lantai 2 kita menggunakan tangga rangka besi sederhana dengan railing ditutup dengan kawat ayam ya, biar murah meriah. Untuk dapur juga menggunakan sink dan kompor biasa, jadi nanti ini dapurnya juga seolah-olah menyatu dengan area tangganya. Jadi ruangan tidak ada sekat sama sekali, karena ini rumahnya cukup kecil, kita desain supaya tidak terlalu besar karena faktor biaya juga, jadi harus efisien. Jadi kalau efisien, sedikit mungkin kita lakukan sekat-sekat terhadap ruangan-ruangan yang kita butuhkan, supaya nggak kelihatan sempit juga ya, nanti ada ruangan ini, ada ruangan ini disekat satu sama lain. Tidak perlu ada sekat, kita bikin blong aja, open space. Nah masih di lantai 1, kita keluar sedikit ke area luar. Apakah ini yang menonjol di tembok ini? Yang menonjol di tembok ini adalah, jadi kita akan menggunakan genteng ya, kita akan menggunakan genteng dari bekas genteng rumah lama. Jadi rumah lama ini kan dibongkar ya, gentengnya masih bisa kita manfaatkan untuk keperluan estetika yang relatif murah. Jadi gentengnya kita tancapkan di dinding. Nah, jadi pada saat proses pembangunan ini dinding, nanti di sela-sela batu bata kita bisa tancapkan genteng-genteng ini sebagai fitur estetika yang tidak terlalu mahal ya. Jadi kita nggak usah beli bahan lagi, kita akan gunakan genteng bekas yang ditancapkan ke dinding seperti ini. Jadi begitu kena matahari efeknya seperti ini, ada bayangannya. Selain itu, genteng-genteng bekas ini bisa kita manfaatkan untuk menaruh pot-pot kecil tanaman di seluruh tembok ini, tapi itu mungkin optional ya. Jadi pula juga dengan yang di taman samping ini, kita bisa manfaatkan genteng tersebut untuk keperluan estetika di dindingnya ya, gitu. Ya kira seperti itu. Nah untuk membatasi ruang dalam dan ruang luar, tapi tidak terlalu masif, kita gunakan
rangka besi dengan kawat ayam ya. Nanti kawat ayamnya ini bisa kita pilih perapatannya atau mungkin juga perforated plate, tapi saya rasa lebih cocok pakai kawat ayam ya supaya cukup transparan untuk membatasi pergerakan orang ya. Jadi sirkulasinya harus masuk ke dalam rumah lewat sini. Yang kebetulan ini ya, dan taman samping ini adalah merupakan bagian dari area dalam rumah gitu. Oke, kita lanjut ke lantai 2. Nah, lantai 2 seperti ini. Lantai 2 setelah naik tangga, karena rumah ini cukup sederhana, berarti setelah naik tangga kita akan temui toilet ya di sebelah kanan. Jadi atasnya toilet di lantai 1 adalah toilet lantai 2. Jadi pipa-pipa juga mudah ya, tidak repot gitu, karena jalur pipanya segaris ya antara lantai 2 dengan lantai 1, antara toilet lantai 2 dengan lantai 1. Kemudian ini tangga ya, setelah tangga ada 2 buah kamar tidur ya, kamar tidur sederhana, ada ranjang king size ya, jadi king size masih masuk. Jadi kalau ada yang menggunakan single bed tentu akan lebih spacious ya, ada king size dan ada lemari pakaian atau meja. Koridornya dibuang ke sisi samping sini adalah tujuannya adalah karena supaya sisi samping sini bisa memiliki jendela ke ruang luar. Dari jendela ke ruang luar ini kita memiliki balkon dari konstruksi metal ya, dari metal grade atau kisi-kisi seperti ini ya. Jadi ada rangkanya dari besi holo, nanti tengahnya ada kisi-kisi metalnya ini ya. Kita bisa jadi konstruksikan untuk balkon. Jadi di balkonnya tak perlu ngecor pakai plat beton, tidak perlu mengharuskan plat beton yang ini, cukup menggunakan angkur, kita menggunakan konstruksi besi. Tujuannya adalah supaya jika suatu saat kita memang pengen lepas balkonnya atau kita pengen copot gitu, balkonnya dapat dicopot dengan mudah, jadi kita nggak perlu bobok-bobok lagi. Atau bisa juga untuk fungsi lainnya adalah supaya balkonnya ini bisa cukup transparan ya gitu, jadi tidak masif, kesana ringan dan tidak masif gitu. Dan juga untuk air atau apa tidak tertahan atau tertampung ya. Jadi kalau kita pakai dak beton kan kita harus bikinin floor drain ya. Jadi kalau menggunakan ini kan jika ada tampias hujan kan tidak perlu ada floor drain. Nah, ini pipa yang tadi ini harus ke bak kontrol di bawah ya. Yang untuk kamar memiliki jendela ya, untuk kamar di depan memiliki jendela tapi dengan railing di dalam, jadi kita tidak perlu bikin balkon, jadi kita buka jendela langsung ada railingnya, langsung jendela itu berubah menjadi balkon gitu. Jadi tidak perlu keluar jendela atau keluar pintu terus ketemu balkon, karena ini cantilevernya udah cukup besar. Cantilever cukup besar ini kalau kita bikin balkon lagi kita bikin maju lagi ke depan dan tentunya akan menjadi beban struktur dan bikin struktur jadi tambah mahal nanti. Nah, untuk kamar di belakangnya ventilasinya adalah dari jendela samping ini ya, yang besar ini. Kemudian untuk supaya bisa cross ventilation dibantu dengan kisi-kisi di samping sini. Nah, kisi-kisi ini tembus nanti ke arah void tangga ya, tembus ke arah void tangga. Kamar mandi sama ya, tipikal atas bawah ya, supaya konstruksinya simple, mudah, baik pemipaan dan juga komponen-komponen lainnya. Termasuk juga ini colokan di dinding untuk naruh botol-botol shampoo, sabun dan peralatan mandi lainnya. Seperti biasa, lantai 2 juga tidak menggunakan finishing apapun, baik keramik di lantai ya, finishing lantai keramik atau apa itu kita tidak pakai lah, mahal ya. Nanti tembok juga diaci aja biar polos ya, yang penting rapi. Nah, dan kita juga tidak menggunakan plafon. Electrical juga dipasang instalasinya secara outbow sehingga akan nampak di luar. Ya, step kontak, saklar dan sebagainya. Berikutnya kita bisa lihat ke lantai 3. Ini bukan lantai 3 ya, kita bisa bilangnya adalah ruang di bawah atap yang kita manfaatkan atau attic ya. Nah, ruang bawah atap atau attic ini kita manfaatkan setelah naik tangga adalah untuk menaruh toren air ya. Nah, toren air atau roof tank. Ya, jadi kita akan menggunakan toren air atau roof tank ini untuk menampung air supaya nanti ketika pemanfaatan air di lantai di bawahnya, air bisa mengalir secara gravitasi ya, jadi downfit ya, jadi dari atas ya sumber airnya. Tentunya emang harus dipompa dulu ke atas airnya, terus kemudian dari tangki ini akan dialirkan ke bawah pemakaian di lantai 1 dan di lantai 2 secara gravitasi. Nah, kenapa ada 2 tangkinya? Karena 2 tangki ini akan menampung
sumber air yang berbeda. Jadi satu untuk menampung air dari instalasi air pump, dan yang satu lagi untuk menampung air dari air tanah ya. Cuman setahu saya sekarang orang udah dihindari untuk mengambil air dari tanah ya, sudah nggak boleh lagi mengambil air tanah ya. Jadi mungkin keduanya bisa kita pakai untuk instalasi sumber air dari air pump. Gitu. Jadi mungkin yang satu untuk pemakaian harian, yang satu lagi untuk pemakaian cadangan gitu. Jadi kapasitasnya double. Jadi sekali nyalain pompa, ngisi 2 tangki, jadi pompanya bisa habis, tangkinya penuh, pompanya bisa istirahat cukup lama gitu. Jadi nggak nyala mati terus tuh pompanya ya kan. Tangkinya habis nyala, nanti tangkinya penuh mati. Jadi kalau sekali nyala panjang ya kan, untuk ngisi 2 tangki habis itu dia mati lama, itu kan pompanya bisa jadi lebih awet ketimbang harus nyala mati ya, tek-tok nyala mati. Kemudian di kolong atap kita manfaatkan sebagai gudang yang sini, kita bisa manfaatkan sebagai gudang untuk barang-barang atau ruang serbaguna ya. Jadi mungkin akan lebih cocok sebagai gudang, dan dia juga punya ventilasi berupa kawat ayam ya, konstruksi kawat ayam. Jadi pakai rangka besi, holo, terus habis itu ada kawat ayam. Gitu pula di area tangga dan area tangki ini, jadi udara tuh bisa lewat dengan bebas gitu, jadi nggak pengap dan tidak sirkulasi udaranya tidak berupa jalan buntu ya, tidak full desak atau jalan buntu gitu. Jadi udara dari depan bisa masuk tembus ke belakang, atau udara dari belakang bisa tembus ke depan. Jadi udara itu punya banyak opsi untuk mengalir, termasuk dari bawah ke atas. Nah, untuk di area depan ini ada teras. Nah, teras ini bisa kita manfaatkan untuk duduk-duduk bagi yang punya rumah, santai-santai bagi punya rumah, taruh tanaman juga, dan juga untuk mesin AC. Nah, ini mesin AC. Mesin AC ini untuk masing-masing kamar yang ada di bawahnya. Gitu. Sekaligus untuk view ya, duduk-duduk lihat view ya. Nah, kemudian atapnya seperti ini, atapnya miring ke satu sisi, dan di sisi sini adalah talangnya. Di sisi salah satu sini adalah talang horizontalnya. Dan karena ada bukaan di sini, tentunya kalau hujan besar kan tampias, air hujan masuk itu harus dibuang menggunakan 2 buah talang ini, floor drain ini. Gitu. Karena area sini pasti basah ya, kalau nggak bisa dibuang air nanti kan banjir ya, luber kemana-mana ya. Ini harus ada floor drain di sini. Buang floor drain di sini, buang kemana? Buangnya adalah ke talang ini. Jadi talangnya pun tidak ditanam di tembok, karena kan kalau talang ditanam di tembok kan dia harus melintasi balok struktur ya, ataupun harus belok-belok ke karuan, ataupun taruh di dalam mungkin jelek ya. Jadi talang floor drain ini buang keluar. Kenapa ada 2? Just in case ini kita backup ya, yang satu macet, yang satu mampet gitu, yang satu lagi masih bisa berfungsi. Jadi nggak begitu yang satu mampet langsung ya udah gitu kan, banjir lah kita gitu. Jadi kita kasih 2 buah floor drain, 2 buah talang langsung direct ke bak kontrol di bawahnya. Gitu. Ini pun juga ada floor drain di sini. Gitu. Nah, atapnya miring seperti ini kira-kira. Nah, jadi bangunan ini relatif simple ya. Untuk lebar tanah 7x15, bangunannya hanya sekitar 4x10 lah untuk lantai 1, dan mungkin lantai 2 4x11 lah, lebih dikit karena ini ada overstack ya, gantung. Karena dengan target untuk mengejar budget kira-kira 400 sampai 500 juta. Nah, mari kita lihat potongannya ya. Kita sambil potong bangunan ini, jadi kita bisa lihat. Nah, kita potong bangunannya di sini misalkan, yang tadi ruang tidur ya. Jadi kita bisa lihat kelihatan kamar tidur, ruang keluarga, ruang tamu, ruang makan di lantai 1. Yang di atas ini ruang duduk-duduk, jadi kita bisa lihat ya, ada orang-orangan ini untuk skala perbandingan ya, jadi kita bisa lihat ruangannya segede apa, setinggi apa, dan sebagainya. Kalau kita potong lagi, nah ini ruang tidur ya, ini dapur ya yang di bawah, terus ini atasnya gudang yang tadi saya bilang. Nah, gudang ini kan juga punya kisi-kisi ini di sini ya kan, jadi di bawah atap tuh ada kisi-kisi itu, jadi aliran udara cukup bagus. Dan kemudian kalau kita lihat lagi tangganya ya, tangga ke lantai 2, tangga ke lantai 3 atau di bawah atap, dan ini ada ruang cuci, ada torennya ya, jadi torennya pas di atas kamar mandi ya kan, jadi kan itu area basah ketemu area basah lah, ngumpul lah jadi satu.
Nah, ini kamar mandinya gitu kira di situ. Kamar mandi, atasnya kamar mandi, atasnya toren. Nah, kalau lihat lebih jauh lagi, ada palang di belakang nih, dua buah ya. Palang di belakang dua buah nih, pipa hitam. Terus menuju ke bawah, menuju bak kontrol. Apakah ini adalah pipa untuk talang horizontal dari atap? Jadi seperti biasa kita bikin dua juga karena yang satu untuk backup. Gitu. Pipa 4 inch ya, pipa 4 inch dua buah. Jadi kalau just in case yang satu mampet nih, kena ketutupan daun kering atau apa ya, walaupun udah pakai saringan atau apa ya, karena saya sendiri pernah ngalamin kejadian talang luber gara-gara ketutupan daun. Satu lagi diharapkan bisa jadi backup gitu. Dan juga ada sebenarnya kita bisa tambahkan satu talang lagi ya, kalau kita bisa lihat dari bawah. Kita tambahkan satu talang lagi, nah yaitu di tengah. Ya, ini saya coba warnanya saya bikin agak sedikit terang biar kelihatan. Nah, ini talang dari tengah, terus floor drainnya turun menggunakan pipa horizontal, dia bergabung di salah satu pipa tegak ini. Jadi ini kalau list pelangnya saya copot ya, biar kelihatan. Nah, kira-kira seperti ini list pelangnya talangnya. Jadi kita punya 3 titik pembuangan air hujan. Jadi karena ini mungkin debitnya besar ya airnya ya, kita punya lubang 1 di tengah dan 2 di belakang. Tapi salah satu lubang talang tegak ini melayani 2 sumber ya, dan satu di sini, satu lagi dari sini. Tujuannya adalah untuk memecah debit air yang sebegitu besar agar segera dapat dibuang ke tanah ya, ke bak kontrol. Dan dari bak kontrol nanti dibuang ke riol kota ya, dibuang ke got lah ke depan. Untuk fasad dari depan ya, karena ini polos, tidak menggunakan aksesoris apapun, tidak pakai batu alam, tidak dicat ya. Jadi salah satu permainannya adalah selain menggunakan genteng bekas ya di depan, kita juga menggunakan permainan tali air di sini. Jadi tali air ini disusun ya mengikuti tinggi jendela, menerus ke bawah ya, nah di samping juga ya, untuk memberikan aksen supaya bidangnya tidak polos, tidak terlalu polos. Jadi kita kasih tali air. Untuk pagar juga sederhana, menggunakan pagar konstruksi besi dan kawat ayam, menggunakan pagar geser ya, supaya kita tidak bikin konstruksi yang mahal ya. Kalau pagar daun atau pagar lipat folding itu kan tengselnya harus kuat, kita menggunakan pagar geser supaya space-nya nggak banyak kemakan ya, tinggal dibuka ke samping aja seperti ini. Ataupun yang ini pun juga bisa dibuka walaupun tidak ada garasi di belakang. Jadi kalau just in case kita mau anak-anak mau main gitu ya, kebun bisa cukup luas lah, extended space ke arah luar gitu. Terus kemudian untuk meteran air kita pasang seperti ini ya. Jadi kalau ini saya buka pagarnya, nah meteran air kita angkat sedikit supaya petugas pencatat PAM atau apa nggak perlu ketok-ketok pintu untuk minta izin masuk untuk melihat meterannya. Jadi dia cukup dari luar pagar, dia bisa lihat meterannya, dan mencatat angkanya berapa. Seperti itu, simple. Dan ini bagian depan ini bisa dibuka ya, nanti itu untuk buang sampah. Jadi nanti sampah dicantolin di depan sini nih. Gitu. Kita nggak usah pakai bak sampah lah. Kalau pakai bak sampah nanti bersihinnya susah ya. Jadi kita pakai kantong plastik dicantolin di depan, begitu aja. Nanti diambil sama tukang sampahnya. Ini kira-kira demikianlah bentuk desain ya, yang murah meriah ya, mengejar keterbatasan budget. Untuk lahan 7x16 dengan bangunan di lantai dasar kira-kira 4x10 meter ya. Jadi kalau total 2,5 lantai ini kurang lebih 100 meter persegi lah. Bangunannya juga tidak neko-neko, tidak banyak sekat, efisien, memenuhi kaidah rumah tropis, dan juga memenuhi estetika yang baik. Sekian dan terima kasih.